Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Guru di Momo Edukasi Channel. Apa kabarnya kalian hari ini anak-anak cerdas sekalian? Pak Guru doakan agar kalian selalu sehat walafiat dan tak lupa selalu mensyukuri nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Materi pada video pembelajaran kita kali ini adalah tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh di pembelajaran 3. Anak-anak cerdas, berdasarkan gambar pada cuplikan, suasana pasar selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Yang dapat kita temui di pasar adalah penjual, pembeli, dan barang dagangan. Masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Sayur dan buah-buahan ditanam dan dipanen oleh petani, kemudian didistribusikan ke pasar untuk dijual ke konsumen dan akhirnya sampai ke rumah kita. Aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar di atas? Aktivitas seseorang penjual sayuran dan pembeli. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Yang terlibat kegiatan di pasar adalah penjual, pembeli, distributor, produsen, konsumen. Anak-anak cerdas sekalian, berdasarkan hasil pengamatan pada gambar pada cuplikan tadi, kita bisa menemukan jenis aktivitas dan pelaku aktivitas pada kegiatan di pasar. Berikut penyajian tabel jenis aktivitas dan pelaku aktivitas. Jenis aktivitas yang pertama adalah transaksi jual beli, yang kedua adalah tawar-menawar, dan yang ketiga adalah memilih barang. Pelaku aktif adalah yang pertama adalah petani, yang kedua adalah penjual, dan yang ketiga adalah pembeli. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian, memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi. Contohnya di pasar. Kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung di dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lain. Contohnya saja, adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian, adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki persamaan. Salah satu persamaannya bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan.
Anak-anak cerdas sekalian, pada cuplikan berikut ini akan disajikan beberapa keunikan dan keanekaragaman adat istiadat daerah Maluku. Bambu gila. Bambu gila adalah salah satu kesenian tradisional yang berasal dari daerah Maluku. Selain kaya akan nilai seni, kesenian satu ini sangat kental akan kesan mistis dengan menggunakan bambu sebagai medianya. Bambu gila ini merupakan salah satu kesenian tradisional yang cukup terkenal di daerah Maluku dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik adat, hiburan, maupun acara budaya. Bambu gila ini difungsikan sebagai bagian dari kehidupan spiritual masyarakat Maluku. Namun, kesenian bambu gila ini sekarang lebih difungsikan sebagai atraksi seni atau hiburan bagi masyarakat Maluku. Selain itu, bambu gila ini juga dimaknai sebagai apresiasi serta upaya melestarikan warisan budaya mereka. Makan patita. Kata ini pasti tidak asing di telinga orang Maluku, karena pada hari-hari tertentu yang dianggap penting, orang Maluku kerap menggelar budaya makan patita ini. Esensinya, makan patita sendiri merupakan sebuah acara makan bersama dalam lingkup kekeluargaan yang hangat dengan menyuguhkan berbagai makanan dan masakan tradisional khas daerah mereka. Siapapun yang hadir dalam acara makan patita itu boleh mencicipi segala makanan yang tersedia di situ dengan sesuka hatinya. Tradisi makan patita hingga saat ini masih terus dipelihara di kota dan di desa-desa di Provinsi Maluku. Pukul sapu. Upacara ritual Ukuwala Mahiate atau pukul sapu merupakan upacara adat negeri Mamala yang dilaksanakan setiap tahun di latar belakangi pembangunan Masjid Mamala. Kata Ukawala diambil dari bahasa negeri Mamala yang artinya sapu lidi, sedangkan Mahiate artinya baku pukul. Jadi, arti dari Ukuwala Mahiate adalah baku pukul sapu lidi atau disebut juga pukul menyapu. Pukul menyapu atau baku pukul menyapu merupakan atraksi unik dari Maluku Tengah yang biasanya dipentaskan di Desa Mamala dan Desa Morela, Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah. Berlangsung setiap 7 Syawal, penanggalan Islam, dan telah berlangsung dari abad ke-17 yang diciptakan oleh seorang tokoh agama Islam dari Maluku bernama Imam Tuni. Ukuwala Mahiate diikuti 20 peserta dari kedua desa yang saling berhadapan dengan memegang sapu lidi di kedua tangan. Kedua kelompok mulai saling mengayunkan lidi saat suling mulai ditiup. Hingga akhir pertandingan tidak nampak rasa sakit yang dirasakan. Ketika pertempuran selesai, pemuda kedua desa tersebut mengobati lukanya dengan menggunakan getah pohon jarak. Adapun juga yang mengoleskan minyak nyualaing matetu atau minyak tasala di mana mujarab untuk mengobati patah tulang dan luka memar. Dalam beberapa minggu, luka-luka ini akan sembuh tanpa berbekas. Nilai filosofis dari upacara tersebut yaitu persaudaraan tidak memandang suku, agama, dan ras. Sakit di kuku, rasa di daging yang artinya rasa senang maupun rasa sakit dapat dirasakan bersama demi terwujudnya kehidupan yang harmonis antar sesama. Namun, ada cerita yang juga berkembang bahwa asal tradisi itu berawal dari sejarah masyarakat di Maluku Tengah saat bertempur mempertahankan benteng Kapahaha dari serbuan penjajah. Meskipun perjuangan mereka gagal dan benteng Kapahaha tetap jatuh ke tangan penjajah yang dipimpin oleh Kapitan Telu Kabisi. Untuk menandai kekalahannya,
pasukan Teluka Besi mengambil lidi atau enau dan saling mencambuk hingga berdarah. Anak-anak cerdas sekalian, menjaga identitas dengan melestarikan adat budaya dimaksudkan untuk menjaga agar nilai adat istiadat dan kebiasaan yang telah tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat tetap lestari dan tidak hilang termakan zaman. Tahukah kamu apa itu sisingaan? Bacalah informasi berikut ini. Pertunjukan sisingaan merupakan sebuah pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam dapat ikut dalam iring-iringan tersebut. Iring-iringan dilakukan sambil mengitari kampung hingga akhirnya iringan kembali ke tempat semula. Tanpa adanya kerukunan, tentunya kerjasama yang baik tidak akan dapat terwujud. Anak-anak cerdas sekalian, perhati iklan berikut ini dengan seksama. Kalimat iklan adalah hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Masih ingatkah kamu dengan iklan media cetak? Saat mengamati contoh iklan di cuplikan ini, apa isi pesan yang dapat kamu temukan dalam kalimat di depan? Apa jenis bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut? Apa yang membuatnya sama atau berbeda dengan kalimat percakapan sehari-hari? Jika percakapan sehari-hari memiliki bahasa yang berbeda dengan iklan media cetak, maka iklan media elektronik juga memiliki bahasa yang bisa jadi berbeda dengan iklan media cetak. Demikian video pembelajaran singkat tema 3 makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh di pembelajaran 3. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe, dan berikan tanda loncengnya agar kalian bisa dapat pemberitahuan terbaru dari video-video pembelajaran di Momo Edukasi Channel. Jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.